Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu menganugerahkan kesehatan kepada kita semua dan memberikan semangat untuk terus belajar. Pada pertemuan kali ini dalam mata kuliah teori akuntansi, bahasannya adalah aset atau kita dulu mengenalnya dengan istilah aktiva. Nah, apa itu aset atau aktiva? FASB, Financial Accounting Standard Board, itu memberikan penjelasan bahwa aset adalah manfaat ekonomi yang mungkin terjadi di masa mendatang yang diperoleh atau dikendalikan oleh suatu entitas tertentu sebagai akibat transaksi atau peristiwa masa lalu. Di sini ada 3 kata kunci yang harus dipahami dalam mendefinisikan aset. Yang pertama adalah dimiliki atau dikendalikan oleh entitas tertentu. Entitas ini dapat berupa perusahaan atau organisasi lainnya yang diperoleh dari peristiwa atau transaksi masa lalu. Itu kata kunci yang kedua. Dan memberikan manfaat ekonomi yang mungkin terjadi di masa yang akan datang. Nah, 3 kata kunci itulah yang menjadi definisi dari aset. Sebagaimana tadi saya sampaikan terkait dengan kata kunci dalam definisi aset tersebut, maka kita bisa mengistilahkannya sebagai karakter utama dalam aset. Artinya aset memiliki 3 karakter utama, yaitu memiliki manfaat ekonomi di masa mendatang, dikuasai oleh suatu unit usaha tertentu, dan yang ketiga hasil dari transaksi masa lalu. Nah, karakteristik aset lainnya itu adalah adanya karakteristik manfaat di masa mendatang. Adanya pengorbanan ekonomi untuk memperoleh aset tersebut berkaitan dengan entitas tertentu, menunjukkan proses akuntansi, berkaitan dengan dimensi waktu, dan berkaitan dengan karakteristik keterukuran. Nah, itu karakteristik dari yang namanya aset. Bila kita jelaskan satu persatu berkaitan dengan karakteristik utama dari sebuah aset, yang pertama itu adalah memiliki manfaat ekonomi di masa mendatang, maka aset harus memiliki kemampuan bagi suatu entitas untuk ditukar dengan sesuatu lain yang memiliki nilai, atau digunakan untuk menghasilkan sesuatu yang bernilai atau digunakan untuk melunasi utang. Jadi, manfaat ekonomi pada masa mendatang yang melekat pada aset merupakan potensi dari aset tersebut untuk memberikan sumbangan, baik langsung maupun tidak langsung, terhadap yang namanya arus kas dan setara kas kepada perusahaan. Itu kalau misalnya kita memaknai aset memiliki manfaat ekonomi di masa yang akan datang. Artinya aset yang dimiliki itu dapat dilakukan penukaran atau dapat ditukar dengan sesuatu yang lain yang memiliki nilai atau digunakan untuk menghasilkan sesuatu yang bernilai atau digunakan untuk melunasi utang. Nah, manfaat ekonomi tersebut dapat mengalir ke perusahaan dengan cara seperti dapat digunakan baik sendiri maupun bersama aset lain dalam proses produksi barang dan jasa yang dijual oleh unit usaha. Dapat dipertukarkan dengan aset lain, dapat digunakan untuk melunasi hutang, dan dapat dibagikan kepada pemilik perusahaan. Itu manfaat yang dapat mengalir kepada perusahaan karena aset memiliki manfaat ekonomi di masa mendatang. Karakteristik berikutnya terkait dengan aset yaitu diperoleh dan dikuasai oleh unit usaha. Dimaknai sebagai sesuatu dapat dikatakan
sebagai aset bila unit usaha tertentu dapat menggunakan manfaat aset tersebut dan menguasainya sehingga dapat mengendalikan akses pihak lain terhadap aset tersebut. Kalau misalnya kita memiliki sesuatu dan orang lain tidak memiliki akses terhadap hal tersebut, maka sesuatu yang kita miliki itu adalah aset. Ini makna harfiahnya atau makna gampangnya dari karakteristik aset diperoleh dan dikuasai oleh unit usaha. Penguasaan dan pengendalian terhadap suatu aset dapat diperoleh suatu unit usaha melalui proses yang namanya pembelian, pemberian, penemuan, perjanjian, produksi, penjualan, dan pertukaran. Itu mekanisme dalam penguasaan aset. Aset tersebut dapat dilakukan yang namanya dari proses pembelian atau diberi oleh seseorang, atau aset tersebut kita menemukan aset tersebut, atau karena ada transaksi perjanjian sewa menyewa terkait kepemilikan aset, atau aset tersebut kita produksi sendiri, atau dilakukan yang namanya penjualan aset tersebut, pengalihan kepada pihak yang lain. Dan yang terakhir itu kalau misalnya ada mekanisme pertukaran. Ini penguasaan dan pengendalian terhadap suatu aset. Mekanismenya sebagaimana yang tadi saya sampaikan. Sehingga karakteristik aset yang kedua itu harus diperoleh dan dikuasai oleh suatu unit usaha. Karakteristik yang terakhir dari suatu aset yaitu merupakan hasil transaksi masa lalu. Suatu unit usaha dapat mengakui suatu aset apabila telah terjadi transaksi atau peristiwa lain yang menyebabkan suatu entitas memiliki hak untuk mengendalikan terhadap manfaat dari aset tersebut. Nah, suatu barang yang kehilangan faktor dapat dipertukarkan, exchangeability, berarti kehilangan nilai ekonomi karena pembelian atau penjualannya tidak memungkinkan untuk dilakukan sehingga tidak ada nilai pasar yang melekat pada barang tersebut. Nah, untuk masalah karakteristik aset yang ketiga ini ya harus merupakan hasil transaksi masa lalu baik dari peristiwa lain yang menyebabkan suatu entitas itu memiliki hak terhadap kepemilikan aset yang diperoleh saat ini. Aset dikelompokkan menjadi dua, yaitu aset lancar, current asset, dan aset tidak lancar atau non-current asset. Aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan dapat direalisasi atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Artinya kepemilikan aset itu tidak lebih dari 12 bulan atau 1 tahun. Nah, aset lancar ini pergerakannya sangat liquid sekali, sangat cepat sekali, sehingga menggunakan atau diberikan istilah yang namanya aset lancar. Aset lancar itu meliputi kas dan setara kas, piutang, persediaan, dan beberapa dalam literatur itu perlengkapan juga masuk dalam kategori aset lancar karena likuiditasnya itu tidak lebih dari 1 tahun. Nah, untuk aset tidak lancar atau non-current aset itu banyak istilah yang dipergunakan menggunakan istilah aset tetap, yaitu aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan dan dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Yang termasuk dalam kategori aset tetap ini berupa tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan aset tetap lainnya. Terkait dengan aset tetap ini menyebabkan terjadinya yang namanya biaya penyusutan, terkecuali aset tetap berupa tanah itu tidak memiliki yang namanya penyusutan, tapi memiliki
nama lainnya yaitu depresi, penurunan terhadap nilai manfaat dari tanah tersebut. Berbicara mengenai aset tetap itu dimaknai sebagai barang berwujud milik perusahaan yang sifatnya relatif permanen dan digunakan dalam kegiatan normal perusahaan, bukan untuk diperjualbelikan. Ada 6 karakteristik yang harus dipenuhi untuk dicatat sebagai aset tetap. Yang pertama adalah barangnya berwujud. Yang kedua umurnya lebih dari 1 tahun. Yang ketiga digunakan untuk operasional perusahaan. Yang keempat tidak diperjualbelikan. Yang kelima nilainya material. Dan yang keenam dimiliki oleh perusahaan. Nah, kalau misalnya memenuhi dari 6 karakteristik tersebut, maka dapat tercatat sebagai aset tetap. Contoh misalnya tanah, bangunan, kendaraan, mesin, peralatan, yang notabene-nya barangnya berwujud, umurnya lebih dari setahun, digunakan untuk aktivitas operasional perusahaan, tidak diperjualbelikan, terus nilainya material dan dimiliki oleh perusahaan, maka aset-aset tersebut itu dapat tercatat sebagai aset tetap. Ada 2 contoh yang memenuhi hanya sebagian dari 6 karakteristik aset tetap tersebut. Contoh misalnya kendaraan yang ada di showroom atau dealer, baik itu roda 2 ataupun roda 4, itu hanya memenuhi sebagian dari karakteristik aset tetap tersebut. Pertama, barangnya berwujud. Iya. Yang kedua, umurnya lebih dari 1 tahun. Iya. Yang ketiga, digunakan untuk aktivitas operasional perusahaan. Tidak. Kenapa? Karena alasan yang keempat ini. Tidak diperjualbelikan. Tidak. Dia dipergunakan untuk aktivitas jual beli perusahaan. Terus, apakah nilainya material? Iya. Apakah aset tersebut dimiliki oleh perusahaan? Iya. Dari 6 karakteristik tersebut yang tidak memenuhi, yaitu tidak dipergunakan untuk aktivitas operasional perusahaan dan barang tersebut itu diperjualbelikan, maka dia atau aset tersebut itu tidak bisa dicatat sebagai aset tetap. Contoh yang kedua misalnya kita melakukan sewa menyewa kendaraan atau mesin. Nah, barangnya itu memang berwujud, umurnya lebih dari 1 tahun, operasional digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan, tidak untuk digunakan dalam jual beli atau diperjualbelikan, nilainya material, tapi tidak dimiliki oleh perusahaan. Karena aset tersebut milik orang lain atau perusahaan lain yang kita sewa. Maka aset tersebut itu tidak bisa dicatat sebagai aset tetap. Selanjutnya kita akan membahas terkait dengan konsep penilaian aset, di mana penilaian aset dalam akuntansi itu merupakan proses penentuan nilai rupiah untuk menentukan makna ekonomi dari suatu aset yang akan disajikan dalam neraca. Apakah nilai aset yang dicantumkan di neraca itu memenuhi syarat yang ditentukan dan nilainya itu berapa atas beberapa komponen yang masuk memenuhi kriteria dalam konsep penilaian aset ini. Tujuannya apa dalam melakukan penilaian aset? Yang pertama adalah sebagai salah satu langkah dalam mengukur laba. Ini dampaknya terhadap biaya penyusutan yang timbul dari pencatatan aset. Yang kedua adalah sebagai salah satu langkah dalam proses penyajian posisi keuangan.
Ini udah pasti berapa nilai yang tercantum dalam neraca. Yang ketiga, memenuhi kebutuhan informasi yang ingin dicapai dalam pelaporan keuangan terkait dengan nilai dari aset tersebut yang disajikan dalam neraca. Yang terakhir, memenuhi kebutuhan informasi khusus yang memerlukan penilaian untuk kepentingan manajemen. Ada dua jenis nilai pertukaran yang dapat digunakan sebagai dasar penilaian aset. Yang pertama adalah nilai keluaran, di mana nilai keluaran ini menunjukkan aliran dana atau kas yang diperkirakan akan diterima perusahaan di masa mendatang sesuai dengan harga pertukaran output atau produk yang dihasilkan oleh perusahaan. Nilai keluaran didasarkan atas jumlah rupiah kas atau penghargaan lainnya yang diterima suatu unit usaha apabila aset atau potensi jasa akhirnya keluar dari kesatuan usaha melalui pertukaran atau konversi. Nilainya adalah berdasarkan aliran dana yang diperkirakan akan diterima oleh perusahaan. Contoh misalnya, kita menjual suatu aset, maka dari hasil transaksi penjualan tersebut yang menimbulkan adanya aliran dana kas masuk, misal katakanlah nilainya 100 juta, maka 100 juta dari hasil transaksi penjualan tersebut yang mengakibatkan timbulnya aliran dana masuk, itulah sebagai nilai terkait dengan penilaian suatu aset. Dasar penilaian yang kedua yaitu nilai masukan atau input value, di mana nilai masukan menunjukkan jumlah rupiah yang harus dikeluarkan perusahaan untuk memperoleh aset yang akan digunakan dalam kegiatan operasional perusahaan. Nilai masukan didasarkan atas jumlah rupiah yang harus dikeluarkan atau dikorbankan untuk memperoleh aset atau objek jasa tertentu yang masuk dalam unit usaha. Ini yang banyak dipergunakan oleh perusahaan ketika kita mau membeli sebuah kendaraan, biasanya menggunakan nilai masukan. Berapa rupiah yang akan kita keluarkan untuk mendapatkan kendaraan tersebut? Dari harga perolehannya terlebih dahulu yang sesuai dengan faktur yang ada. Terus selanjutnya misalnya katakanlah biaya untuk mendatangkan ke perusahaan itu masuk dalam komponen pengadaan aset sehingga menjadi nilai atau harga perolehan dari aset yang dimaksud. Penilaian aset menurut FSAB itu ada 5 jenis. Yang pertama adalah historical cost. Ini umum dipergunakan oleh perusahaan. Tanah, gedung, perlengkapan pabrik, dan kebanyakan sediaan dilaporkan atas dasar cost historisnya, yaitu jumlah rupiah kas atau setaranya yang dikorbankan untuk memperolehnya. Kos historis ini tentunya disesuaikan dengan jumlah bagian yang telah didepresiasi atau diamortisasi. Berapapun nilai yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut, itu masuk dalam kos historis. Dan ntar akan dilakukan yang namanya depresiasi atau amortisasi. Yang kedua adalah current cost. Beberapa sediaan disajikan sebesar nilai sekarang atau penggantinya, yaitu jumlah rupiah kos atau setaranya yang harus dikorbankan jika aset tertentu yang sejenis diperoleh saat ini. Yang menjadi indikator dalam hal current cost ini adalah aset yang sejenis. Perbandingannya adalah aset yang sejenis itu kalau misalnya kita peroleh pada saat ini nilainya berapa. Nah, yang dijadikan nilai tersebut yang dijadikan dasar untuk menentukan besaran dari nilai aset yang kita terima. Contoh misalnya kita
memperoleh hibah dari seseorang berupa tanah. Nah, untuk mencatat hibah tersebut itu kita tidak memiliki yang namanya historical cost, maka bisa menggunakan yang namanya current cost ini. Kita berbandingkan dengan nilai tanah pada wilayah tersebut yang sejenis. Kira-kira nilainya berapa? Ketika kita sudah tentukan, maka nilai yang disandingkan dengan nilai aset tanah yang lainnya itu yang dijadikan dasar dalam penilaian aset tanah hibah tersebut. Metode penilaian yang ketiga yaitu current market value. Ini biasanya istilah dalam teori akuntansi itu adalah nilai pasar. Beberapa jenis investasi dalam surat berharga disajikan atas dasar nilai pasar selain yaitu jumlah rupiah kas atau setaranya yang dapat diperoleh kesatuan usaha dengan menjual aset tersebut dalam kondisi perusahaan yang normal. Yang keempat, metodenya yaitu net realizable value, di mana beberapa jenis piutang jangka pendek dan sediaan barang disajikan nilai terrealisasi bersih, yaitu jumlah rupiah kas atau setaranya yang akan diterima dari aset tersebut dikurangi dengan pengorbanan yang diperlukan untuk mengkonversi aset tersebut menjadi kas atau setara kas. Berapa sih nilai netnya kalau misalnya kita melakukan yang namanya pembelian suatu aset. Nah, ini metode yang keempat. Metode yang terakhir dari penilaian aset menurut FSAB yaitu present value of future cash flow, di mana piutang dan investasi jangka panjang disajikan sebesar nilai sekarang penerima kas di masa mendatang sampai piutang terlunasi dikurangi dengan tambahan kos yang mungkin diperlukan untuk mendapatkan penerimaan tersebut. Biasanya ini dipergunakan dalam mencatat piutang yang ada cadangan kerugian piutang. Selanjutnya, kita akan membahas masalah-masalah khusus mengenai aset dalam teori akuntansi ini. Bahasan pertama yaitu mengenai beban tangguhan, di mana beban tangguhan ini kalau didasarkan pada definisi aset, itu bukan merupakan aset dalam arti umum. Coba kita flashback terlebih dahulu bahwa kriteria aset ini ada 3. Yang pertama, memiliki manfaat nilai masa yang akan datang dimiliki oleh suatu entitas, dan yang ketiga berdasarkan pada transaksi masa lalu. Nah, mengenai beban ditangguhkan ini bisa diakui sebagai aset bila mana beban tersebut dimaksudkan untuk ditandingkan dengan pendapatan masa mendatang. Maka dalam struktur akuntansi, beban tersebut dapat diklasifikasikan sebagai aset dalam neraca. Beban tangguhan tidak hanya menyangkut kos dalam bentuk fisik, tetapi termasuk juga kos jasa dalam bentuk lain selama memenuhi kriteria sebagai beban tangguhan. Contoh misalnya, pada saat kita mau membuat suatu produk itu harus melakukan perizinan terlebih dahulu, entah itu misalnya ke Badan POM. Nah, nilainya dalam pengurusan perizinan tersebut itu sangat signifikan sekali karena berkaitan dengan pengujian dan semacamnya. Biaya yang dikeluarkan tersebut itu dapat dimasukkan menjadi beban ditangguhkan terlebih dahulu. Kenapa? Karena produknya masih belum diproduksi dan diedarkan di pasaran. Kalau misalnya produknya sudah diproduksi, didistribusikan, dan diedarkan di pasar, maka biaya tersebut itu dapat dibebankan atau dikeluarkan dari beban ditangguhkan. Nah, prinsip beban tangguhan ini sekarang biasanya dipergunakan dalam PSAK 69 yang berhubungan dengan aset biologis.
Contoh misalnya pada saat kita menanam padi yang membutuhkan waktu 6 bulan panen misalnya, maka biaya yang dikeluarkan selama 6 bulan itu ditangguhkan terlebih dahulu. Tapi pada saat terjadi yang namanya panen dan penjualan, biaya tersebut itu dikeluarkan untuk kita tandingkan dengan pendapatan yang dihasilkan dari penjualan padi tersebut. Itu salah satu contoh yang berkaitan dengan beban tangguhan. Masalah khusus yang kedua yaitu mengenai kapitalisasi bunga. Ada 3 kategori atau 3 hal yang dapat menyelesaikan masalah kapitalisasi bunga ini. Yang pertama yaitu bunga tidak dikapitalisasi. Yang namanya bunga ya tetap langsung dibiayakan, tidak dimasukkan dalam neraca, tapi masuk dalam laporan laba rugi menjadi komponen biaya. Alasannya yaitu bunga merupakan kos pendanaan dan bukan elemen kos. Dilihat dari konsep kesatuan usaha, bunga merupakan pembagian laba, bukan merupakan upaya untuk memperoleh yang namanya pendapatan. Sehingga bunga tidak dikapitalisasi, tapi langsung dibiayakan. Yang kedua, bunga dapat dikapitalisasi dan dimasukkan sebagai elemen kos fasilitas fisik yang dibangun sendiri. Misal katakanlah kita membangun sebuah pabrik dan uang tersebut itu dihasilkan dari pinjaman perbankan. Maka bunga-bunga tersebut itu dimasukkan dalam elemen kos fasilitas fisik yang kita keluarkan. Kalau misalnya kita pinjam 1M, kalau plus bunganya misalnya katakanlah menjadi 1,2M, maka nilai aset tersebut itu tercatatnya adalah 1,2M. Nah, yang ketiga, bunga dikapitalisasi tetapi tidak dimasukkan dalam elemen kos fasilitas fisik yang dibangun. Kalau misalnya kita tadi contohkan nilai bangunnya adalah 1M, tapi kita harus membayar 1,2M karena ada komponen bunga di sana, maka yang 1M-nya itu dicatat sebagai fasilitas fisik, sedangkan yang 200 juta itu dimasukkan dalam biaya ditangguhkan berkaitan dengan bunga yang dikapitalisasi. Nah, untuk dua hal ini, baik poin yang B dan C, itu mengakibatkan terjadinya yang namanya penyusutan. Masalah khusus berikutnya yang berkaitan dengan aset yaitu capital expenditure atau pengeluaran kapital untuk aset. Apa itu capital expenditure? Yaitu pengorbanan sumber ekonomik yang berkaitan dengan objek jasa atau fasilitas fisik baik saat diperoleh maupun saat digunakan dalam operasional perusahaan. Adapun aturan umum yang digunakan untuk menentukan pengorbanan ekonomi sebagai pengeluaran kapital itu ada dua. Yang pertama adalah untuk aset non-moneter yang baru diperoleh atau dibeli, suatu pengeluaran akan dikapitalisasi jika pengeluaran tersebut dimaksudkan untuk memperoleh aset sampai aset yang bersangkutan siap untuk dipergunakan dalam operasional perusahaan. Contoh misalnya, kita membeli sebuah mesin nilainya 100 juta. Maka untuk mendatangkan mesin tersebut itu kita harus mengeluarkan lagi biaya transportasinya sebesar 10 juta. Nah, pada saat barang tersebut atau mesin tersebut itu sudah sampai ke perusahaan, terus kita ingin memasukkannya karena biaya untuk 10 juta itu hanya untuk angkutannya saja. Maka dibutuhkan biaya untuk sewa forklift, terus install mesin tersebut, sehingga biaya yang akan dikeluarkan itu nambah lagi. Misalnya penambahannya untuk sewa forklift
dan instalasinya itu membutuhkan biaya 10 juta kembali. Maka biaya yang dikeluarkan itu sudah 120 juta meliputi 100 juta untuk mesin tersebut, 10 juta untuk biaya transportasinya, 10 juta untuk install mesin tersebut dengan forkliftnya. Nah, ketika mesin tersebut itu sudah terpasang, timbul problem kembali yaitu mengenai edukasi terhadap mesin tersebut. Bagaimana cara mengoperasionalkannya? Kita harus mendatangkan teknisinya, membutuhkan biaya kurang lebih katakanlah 5 jutaan. Maka biaya yang dikeluarkan sampai mesin tersebut itu bisa dipergunakan yaitu 100 juta untuk mesinnya, 10 juta untuk biaya transportasi, 10 juta untuk install mesin tersebut, dan 5 juta untuk training berkaitan dengan mesin tersebut. Totalnya 125 juta, maka harga perolehan sebanyak 125 juta itulah yang diakui sebagai nilai aset. Fisiknya memang senilai 100 juta, tapi 25 juta tersebut itu merupakan pengeluaran yang harus dikapitalisasikan untuk aset tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk aset yang telah dipakai atau aset lama, pengeluaran akan dikapitalisasi bila memenuhi syarat sebagai berikut. Menambah kapasitas produksi aset yang bersangkutan, menambah umur ekonomis, dan menambah nilai aset. Misal, kita memiliki yang namanya kendaraan. Nah, kendaraan tersebut itu mengalami yang namanya kerusakan berat sehingga tidak bisa dipergunakan untuk operasional perusahaan. Konsekuensi dari kerusakan tersebut itu adalah kita harus melakukan yang namanya perbaikan total dengan membeli beberapa komponen mesin atau peralatan yang sangat material, tapi akan menambah umur ekonomis dan nilai aset kendaraan tersebut sehingga bisa dipergunakan. Maka biaya yang dikeluarkan untuk kendaraan tersebut, untuk aset kendaraan tersebut itu dapat dikapitalisasikan. Caranya bagaimana? Ya, dimasukkan dalam komponen aset kendaraan tersebut sehingga nilainya akan disusutkan untuk periode berikutnya. Itu yang mengenai capital expenditure untuk aset yang telah dipakai atau aset yang lama. Contoh lainnya misalnya bangunan yang kita pergunakan saat ini ambruk kayak gitu kan ya untuk salah satu gudangnya. Maka perbaikan untuk gedung tersebut yang ambruk itu dapat dikapitalisasi karena menambah kapasitas gedung tersebut yang awalnya ambruk menjadi baik kembali dan menambah umur ekonomis serta menambah nilai aset. Itu beberapa contoh yang berkaitan dengan capital expenditure untuk aset yang telah dipakai atau aset yang lama. Masalah berikutnya yaitu mengenai aset donasi atau aset sumbangan. Apabila perusahaan memperoleh suatu aset tanpa harus mengeluarkan atau mengorbankan sumber ekonomi berupa aset yang berasal dari sumbangan dan memiliki manfaat untuk menghasilkan pendapatan, maka aset tersebut harus ditentukan nilai wajarnya. Pengukuran semacam ini dimaksudkan untuk menentukan secara tepat kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Sebagaimana yang tadi saya contohkan mengenai tanah hibah. Maka untuk menentukan nilai tanah hibah ini biasanya menggunakan metode current value, yaitu membandingkan nilai aset yang sejenis. Kalau misalnya kita sudah mengetahui nilai aset tanah pada wilayah tersebut, maka aset donasi
berupa tanah tersebut itu dapat dinilai sebesar nilai aset tanah pada lingkungan yang dimaksud. Kalau misalnya kita mendapatkan sebuah kendaraan donasi berupa donasi, contoh yang lainnya, maka kendaraan tersebut itu dapat dinilai dengan aset kendaraan lainnya yang nilainya pada umumnya, sehingga nilai tersebut dapat kita input sebagai penilaian aset kendaraan hasil dari donasi atau sumbangan. Masalah khusus yang terakhir mengenai aset yaitu aset non moneter. Apa itu aset non moneter? Yaitu aset yang mengandung nilai rupiah yang bisa berubah-ubah sewaktu-waktu seiring berjalannya waktu. Semisal persediaan, bangunan, saham, dan goodwill. Itu yang berkaitan dengan aset non moneter. Nah, pengukuran yang umum digunakan untuk menentukan aset moneter tersebut adalah jumlah rupiah uang tunai yang akan diperoleh seandainya aset non-moneter tersebut itu dijual lebih dahulu secara tunai di pasar umum. Ini berkaitan dengan prinsip historical cost dalam penentuan metode penilaiannya. Apabila aset yang diterima adalah aset yang tidak sejenis, aset tersebut dinilai atas dasar nilai wajarnya. Ini kalau misalnya terjadi yang namanya pertukaran antara aset A dengan aset B yang tidak sejenis, maka dinilai berdasarkan nilai wajarnya sesuai dengan kondisi pasar, nilai wajar pasar. Sedangkan untuk aset yang sejenis, kalau misalnya A ditukar dengan A misalnya, penilaian dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, jika ada unsur rugi dalam transaksi tersebut, maka nilai aset yang diterima adalah nilai wajar dari aset yang diterima ditambah sejumlah kas tertentu yang harus dikeluarkan. Misal katakanlah A nilainya 10 juta. Terus nilai A yang satunya itu adalah 15 juta. Maka kita akan menambah kerugian sebesar 5 juta tersebut, sehingga penilaian pertukaran aset tersebut itu nilainya tetap menjadi 15 juta. Jika ada unsur untung dalam transaksi tersebut, nilai aset yang diterima adalah nilai buku aset yang diserahkan ditambah sejumlah kas tertentu yang dikeluarkan. Ini prinsipnya sama dengan yang pertama, tapi dalam posisi antara yang menyerahkan dengan yang diserahkan. Kalau dalam urusan nilai buku aset yang dimaksudkan ini harus dikeluarkan akumulasi penyusutannya terlebih dahulu. Kalau kita memahami dalam pengantar akuntansi yang berkaitan dengan pertukaran aset, ini kita akan lebih mudah untuk memahami transaksi yang dimaksudkan. Yang terakhir yaitu jika ada untung dan diterima sejumlah kas, maka nilai aset yang diterima adalah nilai buku aset yang diserahkan dikurangi proporsi tertentu dalam nilai buku aset yang dijual. Nah, ini beberapa masalah-masalah khusus mengenai aset yang ada dalam teori akuntansi. Mungkin ini saja terlebih dahulu bahasan mengenai aset dalam mata kuliah teori akuntansi. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik. Bila ada hal yang perlu didiskusikan, monggo silakan dapat mengajukan pertanyaan. Dari saya akhiri terlebih dahulu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan, penerapan protokol kesehatan dengan 3M, menggunakan masker, rajin mencuci tangan, dan selalu menjaga jarak. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melindungi kita semua dari dan menyelesaikan pandemi ini dengan secepatnya. Terima kasih.